umurid dunia waddin. Yang yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Syaifullah. Terusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka kita melanjutkan diskusi kita dalam mata kuliah Filsafat Islam. Marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa kita tampil dua makalah. Yang pertama nanti Bapak Yusuf Effendi yaitu akan membahas rekonstruksi pemikiran Islam oleh Muhammad Iqbal. Kita minta beliau nanti membacakan makalahnya, kemudian ditanggapi 3 pertanyaan, kemudian lanjut saja kita ke makalah kedua, juga menyampaikan makalah, dan juga 3 pertanyaan kita minta. Kemudian baru masuk kita kepada pembahasan. Kita persilakan nanti Bapak Yusuf menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kita. Dan kalau masih ada waktu nanti, kita juga bisa memberikan tambahan dan masukan. Baiklah, yang pertama tentu kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting dan bernilai intelektual tinggi, yaitu mengenai rekonstruksi pemikiran Islam sebagaimana digagas oleh Muhammad Iqbal. Jadi pemikiran Iqbal bukan hanya menawarkan pembaruan dalam memahami dinamika keislaman, tetapi juga mengajak kita untuk melihat kembali fondasi-fondasi teologis, filosofis, dan etis umat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Melalui karya monumentalnya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal mengajak umat untuk menafsirkan kembali ajaran Islam secara kreatif, rasional, progresif, tanpa kehilangan landasan wahyu. Oleh karena itu, marilah kita simak penjelasan dalam makalah ini dengan seksama agar kita dapat menangkap spirit pembaruan yang ditawarkan oleh Iqbal serta relevansinya bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Baiklah, langsung saja kita kepada Bapak Yusuf Effendi untuk menyampaikan makalahnya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Syaifullah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa program S3 Studi Islam UM Sumatera Barat. Perkenankan saya hari ini mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Rekonstruksi Pemikiran Islam Muhammad Iqbal. Pertama tentang pendahuluan. Muhammad Iqbal itu tahun 1877 sampai beliau hidup sampai 1938. Dikenal sebagai seorang filsuf, penyair dan reformis muslim dari Asia Selatan yang memberikan kontribusi besar terhadap kebangkitan intelektual Islam dan inspirasi bagi berdirinya negara Pakistan. Melalui karya utamanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menekankan pentingnya reformulasi teologis dan filosofis Islam agar dapat menjawab tantangan modernitas dan kolonialisme Barat. Ia berpendapat bahwa umat Islam harus menghidupkan kembali daya intelektualnya,
melalui penafsiran kreatif terhadap wahyu dan integrasi dengan rasionalitas modern tanpa kehilangan esensi spiritual Islam. Kemudian pembahasan, kami mulai dari kehidupan dan latar belakang intelektual Iqbal. Pendidikan Iqbal di India, Inggris, dan Jerman mempertemukannya dengan berbagai tradisi filsafat. Ia mempelajari idealisme Jerman, Hegel, dan vitalisme Bergson, eksistensialisme Nietzsche, serta sufisme Rumi dan Ibnu Arabi. Interaksi antara filsafat Barat dan spiritual Timur inilah membentuk sintesis pemikiran yang menekankan rasionalitas, spiritualitas, dan kekebalan individual. Yang kedua, kritik terhadap pemikiran Islam tradisional. Iqbal mengkritik stagnasi pemikiran Islam yang disebabkan oleh penutup pintu ijtihad dan dominasi taklid. Ia menilai bahwa kekakuan teologis telah melemahkan semangat intelektual umat Islam. Iqbal menyerukan pembaruan melalui ijtihad yang berkelanjutan agar Islam tidak tetap dinamis, adaptif, dan kontekstual terhadap perkembangan ilmu dan masyarakat. Yang ketiga, integrasi akal dan wahyu. Iqbal menolak dikotomi antara akal dan wahyu. Menurutnya, wahyu memberi arah spiritual dan moral, sementara akal memungkinkan penyesuaian ajaran Islam dengan konteks zaman. Sinergi keduanya menghasilkan sistem keagamaan yang progresif dan terbuka terhadap kemajuan sains dan filsafat. Dalam buku Pemikiran Islam Muhammad Iqbal, beliau katakan yang harus dihidupkan kembali adalah semangat Islam, bukan sekadar hukumnya. Yang harus dikembalikan adalah kekuatan berpikir, bukan sekadar imitasi. Kemudian yang keempat, konsep hudi dan potensi manusia. Konsep hudi, diri atau ego, merupakan inti dari filsafat Iqbal. Ia menegaskan bahwa kesadaran diri dan kekuatan spiritual adalah dasar bagi kebebasan dan kemajuan manusia. Hudi bukan egoisme, melainkan upaya mengenali dan mengembangkan potensi diri untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan serta berkontribusi terhadap kemaslahatan sosial. Dalam buku Iqbal, halaman 75, Iqbal mengatakan tujuan ego bukan untuk kehilangan dirinya dalam Tuhan, tetapi untuk menyadari dirinya sepenuhnya melalui Tuhan. Kelima, ijtihad sebagai instrumen dinamis. Bagi Iqbal, ijtihad adalah kunci untuk menjaga vitalitas Islam. Melalui ijtihad, umat Islam dapat menafsirkan ajaran sesuai konteks sosial dan ilmiah baru. Ia melihat ijtihad tidak hanya sebagai metode hukum, tetapi juga sarana ideologis dan strategis untuk kebangkitan peradaban Islam. Keenam, visi tentang masyarakat Islam ideal. Iqbal memimpikan masyarakat Islam yang berlandaskan pada tauhid, keadilan sosial, kebebasan berpikir, dan spiritualitas aktif dalam masyarakat ideal. Individu diberi ruang untuk mengembangkan potensi dan berpikir kritis, sementara solidaritas sosial ditegakkan melalui prinsip kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Ia juga menekankan pentingnya dialog antar agama dan kerjasama global untuk mewujudkan kedamaian dan kemajuan umat manusia. 7. Implikasi terhadap pemikiran Islam kontemporer. Iqbal mengatakan pemikiran Iqbal memberikan landasan bagi gerakan pembaruan Islam di abad ke-20 dan seterusnya. Ia menginspirasi upaya integrasi antara modernitas dan tradisi,
menolak materialisme barat tanpa menolak kemajuan ilmu pengetahuan. Saya ulangi, menolak materialisme barat tanpa menolak kemajuan ilmu pengetahuan. Ide-idenya tentang rasionalitas, ijtihad, dan hudi menjadi dasar reformasi pendidikan, politik, dan sosial dalam dunia Islam, termasuk dalam perumusan ideologi negara Pakistan. Iqbal juga mengatakan dalam halaman 115, esensi syariah bukan pada perintah-perintah tertentu, tetapi pada semangat moral yang mendasarinya. Kesimpulan dari makalah ini, rekonstruksi pemikiran Islam oleh Muhammad Iqbal merupakan seruan intelektual dan spiritual untuk menghidupkan kembali dinamika Islam di tengah arus modernitas. Iqbal menolak stagnasi dan menyerukan pembaruan melalui ijtihad, integrasi akal dan wahyu, serta penguatan hudi sebagai fondasi kepribadian Muslim modern. Pemikirannya tetap relevan dan dalam konteks global saat ini karena menawarkan sintesis harmonis antara tradisi dan kemajuan, spiritualitas dan rasionalitas, individualitas dan kolektivitas. Gagasan Iqbal memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk membangun peradaban yang kreatif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai ilahiyah. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Profesor atas kesempatannya. Pak Moderator, demikian yang bisa saya sampaikan dalam makalah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf Effendi yang telah memaparkan makalahnya cukup jelas dan tajam. Baiklah, tidak saya komentari karena sudah sama menyimak kita bersama. Langsung saja kepada Bapak Ibu peserta diskusi untuk memberikan pertanyaan. Untuk yang pertama nih 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan Moderator, pertanyaan. Kalau bisa ya yang eh, agak eh, yang baru sedikit bertanya, nih, bukan tidak pernah bertanya. Kita beri kesempatan kepada teman-teman kita yang lain. Oke, silakan Bapak. Oke, kepada yang pertama kepada Bapak Yufrizal. Ya. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi Yufrizal, kita persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. dihormati Pak Prof, dosen pengampu mata kuliah kita pada semester ini, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa yang kita hormati. Singkat bahwa ketika saya coba membaca literasi tentang Muhammad Iqbal, maka saya dapat berkesimpulan bahwa Muhammad Iqbal merupakan memiliki pemikiran dalam upaya untuk menghidupkan kembali sebenarnya semangat Islam yang asli. Dan mungkin konteks ini yang mau saya coba dalami dengan penulis pada makalah saat ini. Dan bahwa dia berusaha untuk mengintegrasikan sebenarnya konsep-konsep konsep-konsep Islam dengan apa ya dengan kebutuhan sesaat ini atau kebutuhan modern. Dan dia juga menekankan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan progresif, dan bahwa pemikirannya adalah artinya pemikiran Muhammad Iqbal merupakan upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam dalam konteks modern. Namun pemikiran semacam ini ada 2 kalangan sebenarnya yang mencoba mengkritik. Jadi kritik juga dilakukan oleh kalangan tradisional terhadap pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal pada waktu itu. Salah satunya adalah bahwa Iqbal dianggap terlalu liberal dan terlalu banyak mengadopsi ide-ide Barat, sehingga pemikirannya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Saya ingin tanggapan pemakaran seperti apa. Nah, yang kedua bahwa
ada kritik juga terhadap pemikiran Iqbal bahwa Iqbal dianggap tidak cukup radikal. Kalau orang yang modern justru menganggap bahwa Iqbal dianggap tidak cukup radikal dalam pemikirannya dan juga tidak cukup menantang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat Islam pada masa itu. Nah, bagaimana pemakalah dapat memahami hal-hal semacam ini dalam rangka pemikiran Iqbal di masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Oke, terima Assalamualaikum. kasih kepada Bapak Yufrizal. Beliau memberi pertanyaan, yaitu bagaimana tanggapan dari Bapak Yusuf Effendi ini terhadap yang beliau uraikan tadi, seperti eh, bagaimana mengintegrasikan, kemudian merealisasikan eh, pemikiran Islam kepada yang aslinya. Yang kedua tadi, ada pemikiran tidak cukup radikal, tidak cukup berpikir sampai ke akar-akarnya si Iqbal ini, atau kurang menantang lah kayaknya. Bagaimana kira-kira apakah memang betul demikian atau tidak? Lanjut, pertanyaan kedua dulu Bapak, nanti sama-sama kita jawab, Ya, yaitu apakah kita persilakan dulu Bapak Riko, Pak. Oke Pak, silakan Pak. Ya, Pak Riko, Pak. Riko pilihan Tony ini. Yang dulu mengangkat tangan tadi. Baik, Silakan Pak Assalamualaikum Riko. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Iqbal, Muhammad Rashid Ridha, dan Jamaluddin Al-Afghani ini adalah tokoh pemikiran, tokoh pembaharu di dunia Islam. Ketiga orang ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan pemikiran di dunia Islam. Dan mereka ini aktif di dalam tulisan-tulisan, termasuk Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Rashid Ridha. Kemudian yang saya apakan, pemikiran Muhammad Iqbal, dia mengkritik stagnasi pemikiran Islam. Karena tanpa adanya ijtihad, dan kalau seandainya Muslim itu taklid, maka Islam itu takkan pernah maju. Maka ijtihad adalah sebuah solusi dalam konteks zaman. Dan Islam harus sesuai dengan kemajuan zaman. Disinilah pemikiran Muhammad Iqbal. Beliau menolak materialisme barat tanpa menolak ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan semakin berkembang. Kemudian kalau memang Muhammad Iqbal ini membuka ruang yang lebar untuk berijtihad, tapi saya tidak menengok dalam pemikiran dalam makalah ini, dalam pemaparan pemakalah, ijtihad apa yang telah dikeluarkan oleh Muhammad Iqbal yang itu berpengaruh terhadap dunia Islam gitu. Contoh ijtihadnya. Mungkin itu Pak Yusuf. Oke Pak, sudah bisa kita tangkap luar biasa pertanyaan beliau ini, yaitu Bapak Priantoni ini. Seperti beliau gambarkan tadi, tidak perlu saya ulas kembali. Jelas Iqbal ini adalah tokoh pembaruan bersama Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridha. Dia mengkritik tentang stagnasi pemikiran Islam, bagaimana supaya tidak taklid. Kalau taklid kita tidak akan maju-maju. Kemudian sudah muncul harus ada ijtihad. Pertanyaan beliau sedikit saja. Ijtihad apa? Belum tergambar tadi dari makalah Bapak Yusuf Effendi. Kalau memang Iqbal itu seorang yang ingin mengadakan perubahan, rekonstruksi dari stagnasi ke ijtihad, ijtihad apa? Kemudian apa contohnya? Barangkali itu. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan ketiga. Ini kita minta kepada Bapak Metriadi. Langsung saja Bapak Met, silakan. Baik Pak, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Profesor Saifullah, dan teman-teman yang senasib dan seperjuangan. Di sini saya mau tanyakan kepada Pak Yusuf sebagai pemateri. Kita tahu bahwasanya Muhammad Iqbal ini adalah pemikir Islam yang
pemikirannya tidak lepas dari panduan agama. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Iqbal menetapkan hubungan antara sains, filsafat, dan pengalaman agamanya. Cukup Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini cukup jelas. Tadi sudah jelas pemikir Islam Iqbal ini, yaitu berpanduan pada agama. Jadi yang Bapak tanyakan sedikit saja bagaimana, ulang sedikit lagi Pak, kurang terdengar tadi sinyal. Bagaimana bentuk? Bagaimana Iqbal ini menetapkan hubungan antara sains, filsafat, dan pengalaman agamanya. Oke, bagaimana Iqbal menetapkan menghubungkan hubungan sains dan pengalaman pendapat agamanya. Oke, barangkali sudah kita dengar semua. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu kita, 3 pertanyaan ini kita diamkan sejenak dulu sambil Bapak Yusuf Effendi mencari jawabannya. Langsung kita kepada Ibu pemakalah kedua, kepada Ibu Zidna Ilmi. Ya, itu kita persilakan langsung saja membacakan makalahnya. Dan kepada Bapak Profesor, alhamdulillah beliau sudah hadir, yang kita sama-sama kita hormati. Silakan Ibu Zidna. Masuknya. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam. Marilah sama-sama kita doakan buat junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dosen pembimbing kita yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Syaifullah SHMA, Bapak Dr. Haji Riki Saputra, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sahabat seperjuangan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Bapak Ibu, saya Zidni Ilmanafian akan mempresentasikan makalah dengan judul Filsafat Agama dan Filsafat Islam. Filsafat agama, istilah filsafat agama ini secara umum mengacu pada upaya sistematis menggunakan pendekatan filosofis untuk memahami agama dan pengalaman spiritual manusia. Penyelidikan filosofis terhadap tema dan konsep utama dalam tradisi keagamaan berusaha memahami agama secara kritis dan rasional. Dalam pengertian modern, filsafat agama dipandang sebagai analisis konseptual terhadap ide-ide religius seperti eksistensi Tuhan, sifat ilahi, keimanan, wahyu, serta hubungan akal dan iman, melibatkan analisis logis dan argumentasi rasional. Kemudian, filsafat Islam, kajiannya sistematis tentang beberapa hal seperti alam semesta, kehidupan, moralitas, dan pemikiran dalam peradaban Muslim dalam perspektif pemikiran Islam. Nah, hubungan historis dan metodologis, kedua disiplin ini memiliki hubungan erat, berupaya memahami realitas tertinggi eksistensi manusia, serta hubungan Tuhan, dunia, dan akal budi. Kemudian, Bapak Ibu, filsafat agama ini ada beberapa sifat utamanya. Yang pertama adalah rasional dan kritis. Filsafat agama tidak menerima begitu saja klaim religius, ia menuntut argumentasi yang logis. Ini membedakannya dari teologi dogmatis yang bersifat normatif internal. Kemudian bersifat universal, ia mengkaji agama sebagai fenomena manusia secara umum, pendekatannya tidak terbatas pada satu agama. Kemudian analitis dan spekulatif, filsafat agama menguraikan konsep-konsep, tetapi juga memberikan spekulasi metafisik yang rasional tentang realitas tertinggi. Dan berikutnya adalah evaluatif, memberikan evaluasi terhadap keabsahan argumen-argumen teologis seperti argumen kosmologis, teleologis, maupun ontologis. Adapun ruang lingkup dari filsafat agama ini adalah yang pertama tentang konsep ketuhanan, kemudian masalah kejahatan, iman dan akal, wahyu, moralitas religius, kehidupan setelah mati, maupun pengalaman keagamaan. Berikutnya, evolusi pemikiran Yunani hingga Abrahamik
Yunani kuno ada Plato dan Aristoteles, fondasi pemikiran filosofis agama. Kemudian dunia Islam juga ada penerjemahan, pengembangan karya Yunani, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus. Selanjutnya juga tentang tradisi Abrahamik diteruskan ke Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian masalah metodologi analisis, filsafat agama menggunakan beragam pendekatan untuk memahami kebenaran agama. Yang pertama Barat, ada analisis logis, rasional, epistemologi, fenomenologi, dan hermeneutik. Kemudian Islam bersifat tekstual, ada juga intuitif dan rasional. Berikutnya filsafat Islam, sejarah dan karakteristik. Ciri khas filsafat Islam itu adalah pertama integrasi akal dan wahyu, kemudian bersifat religius spiritual, kemudian bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta bersifat rasional. Fokus utama dari filsafat Islam ini adalah metafisika, hakikat realitas, kemudian kosmologi, struktur alam semesta, etika tentang moralitas dan nilai. Ada beberapa fase sejarah filsafat Islam. Pertama, abad ke-8 sampai 10 Masehi, fase normatif ditandai kemunculan Al-Kindi sebagai filsuf Arab pertama. Kemudian abad 10 sampai 12 Masehi, fase klasik, periode kejayaan dengan tokoh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Tokoh-tokoh utamanya ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Berikutnya ada transformasi pemikiran dari Yunani ke Islam dan Barat. Filsafat Yunani masuk ke dunia Islam melalui gerakan penerjemahan besar, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Karya Aristoteles, Plato, dan lainnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Selanjutnya, filsuf Muslim tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengembangkan dan mengoreksi pemikiran Yunani, menciptakan landasan intelektual baru. Nah, pengembangan pemikiran ini menjadi jembatan krusial yang menghubungkan tradisi keilmuan Timur dan Barat. Berikutnya, ada gerakan penerjemahan karya Yunani ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini menjadi fondasi intelektual Islam. Ini terjadi pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Berikutnya, ada beberapa kontribusi filsuf Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam pada abad 11 sampai 13 Masehi. Kemudian di abad 12 Masehi juga muncul pengaruh Ibnu Sina. Teori wujud dan esensi Ibnu Sina sangat mempengaruhi skolatisisme Latin di Eropa. Dan berikutnya juga ada Ibnu Rus, menjadi komentator Aristoteles paling berpengaruh membentuk pemikiran Eropa. Bapak Ibu, selanjutnya ada fase postklasik dan modern filsafat Islam juga mengenai perkembangan intelektual dan reinterpretasi warisan Yunani. Yang pertama ada namanya fase postklasik, ditandai dengan integrasi teologi Muslim dan pemikiran filosofis seperti filsafat iluminasi, filsafat hikmah, dan perkembangan di Persia juga. Periode ini menunjukkan vitalitas intelektual membentuk jembatan ke pemikiran Islam modern. Berikutnya ada fase modern. Fase modern ini pada abad 19 sampai 21 Masehi menghadapi tantangan kolonialisme, sains, dan modernitas, memicu reinterpretasi warisan. Tokoh pembaharunya diantaranya adalah Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, dan Hasan Hanafi. Nah, proyek intelektual pada masa ini berfokus pada pembaharuan pemikiran Islam dan relevansi kontemporer. Berikutnya, perkembangan filsafat Islam kontemporer. Ya, pertama pendekatan interdisipliner, bahwa pemikiran kontemporer ditandai dengan pendekatan interdisipliner, ada hermeneutik juga, fenomenologi, serta kritik wacana dan teori postmodern. Kemudian ada tantangan pluralisme dan demokrasi. Dunia Islam menghadapi tantangan pluralisme, demokrasi, dan isu sosial politik yang kompleks di era globalisasi. Ada juga isu-isu global. Filsafat Islam kontemporer ini merespon tantangan baru seperti biotika, al-etnik, teknologi, dan isu lingkungan global. Dan ada juga pemikiran kontemporer dan dinamika, seperti pemikiran An-Naim, Tariq Ramadan, dan Karen Armstrong mewarnai dinamika pemikiran Islam menghadapi modernitas. Sebagai kesimpulannya,
filsafat Islam adalah perpaduan antara akal wahyu dan kontribusinya. Akal wahyu ini saling melengkapi, bukan terpisah dalam filsafat agama dan Islam. Filsafat Islam telah memberikan kontribusi penting bagi tradisi intelektual dunia menghadapi tantangan masa depan dengan integrasi nilai moral, etika, teknologi, dan spiritual. Kemudian saran yang pertama, kita dituntut untuk memperkuat pendekatan interdisipliner, kaji ulang teks klasik dengan metodologi modern, kemudian filsafat Islam kontemporer responsif terhadap isu etika global, dan terus meningkatkan kurikulum filsafat Islam di pendidikan tinggi. Bapak Ibu, sedikit lagi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu juga dalam masalah filsafat Islam ini. Ada beberapa karakteristiknya. Pertama, berbasis pada tauhid, ini sudah ada di makalah, cuma di PowerPoint tidak ditampilkan. Yang kedua, keselarasan akal dan wahyu, ada kecenderungan sintesis, ada orientasi etis spiritual, dan realisme metafisik. Ada beberapa kontribusi sebetulnya dari para filsuf Islam, seperti Al-Kindi dia lebih memfokuskan bahwa tidak ada kontradiksi antara agama dan filsafat karena keduanya mengejar kebenaran. Nah, sementara kebenaran itu bersifat satu. Kemudian Al-Farabi ini sistem filsafatnya dikenal dengan sangat komprehensif, mencakup logika, politik, metafisika, musik, hingga psikologi. Bapak Ibu, barangkali itulah beberapa hal yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zidni telah memaparkan makalahnya sungguh luar biasa. Sehingga dari filsafat agama yang beliau sampaikan tadi, sebagai disiplin yang mengkaji hakikat keyakinan, pengalaman keagamaan, dan relasi manusia dengan Tuhan. Kemudian kita juga melihat apa yang beliau sampaikan tadi, filsafat Islam muncul sebagai bagian dari upaya umat Muslim untuk merespon tantangan intelektual, sosial, spiritual pada masanya. Baik faktor internal seperti dorongan untuk memahami ajaran wahyu secara rasional, faktor eksternal seperti interaksi dengan peradaban Yunani, Persia, India, berperan besar dalam membentuk tradisi pemikiran yang kaya dan beragam. Oleh karena itu, dari apa yang beliau paparkan tadi, banyak yang sebenarnya sisi-sisi yang perlu kita pertanyakan. Kemudian tentu langsung saja kepada Bapak Ibu peserta diskusi, kalau bisa yang belum atau yang jarang bertanya, supaya kita sama-sama semua memahami materi ini, dipersilakan langsung saja Bapak, Ibu untuk memberikan pertanyaan atau masukan nantinya. Silakan. Bapak Ibu. Nah, coba yang lain. Ini yang muncul Pak Bukhari, beliau sudah sering ini. Kalau bisa, kalau tidak ada lagi yang bertanya, tentu ya kita silakan kepada Bapak Bukhari. Ada? Oke, karena waktu kita berjalan terus, tampak tidak ada yang mengangkat tangan. Langsung saja silakan kepada Bapak Bukhari, kita persilakan. Aduh, terima kasih Pak Silakan Pak. Sarudin. Yang kita Ya. muliakan Bapak Profesor, Ibu Zidni dan pemakalah dan Bapak Ibu semua peserta kuliah yang kita banggakan. Tidak banyak yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, saya ingin tahu begini. Kita kenal ada filsafat agama, ada filsafat barat, filsafat Yunani, filsafat Islam. Nah, benang merahnya saja saya minta Ibu coba digambarkan ruhnya filsafat Islam itu seperti ini. Ruhnya filsafat agama itu seperti ini, filsafat barat seperti ini, filsafat Yunani seperti itu. Itu aja pertanyaannya Bu, sehingga Oke Pak, terima kasih banyak. Ya.
Oke, siap. Oke, lanjut. Nah, jadi itu pertanyaan dari Bapak Bukhari sudah sama jelas bagi kita semua. Beliau sedikit saja ingin tahu nih. Karena ada filsafat agama Barat, Yunani, Islam. Nah, yang diminta ruhnya saja. Filsafat agama apa ruhnya? Barat itu gimana? Yunani, Islam kan gitu. Lanjut, pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Ah, mana nih? saya Muhammad Fauzan, Pak. Oh iya. Nih. Silakan Bapak, Mama Fauzan. Pertanyaan kedua nih, Eh, silakan. Baik, yang kita hormati Bapak Profesor, kemudian kawan-kawan semua, khusus itu Ibu Zidni Ilma, saya ingin bertanya langsung, apa yang menjadi perbedaan antara filsafat agama dengan filsafat Islam itu sendiri? Sehingga mungkin agak sejalan dengan Pak Bukhari tadi, lebih jelas kita memahami bagian filsafat agama ini, sedangkan filsafat Islam itu seperti ini, gitu. Baik, itu saja mungkin yang perlu saya tanyakan agar kita nanti tidak rancu Oke, dalam terima kasih membahas. Bapak. Nah, Ya, Pak. oke, lanjut. Yaitu Terima kasih, sudah Pak. perlu saya ulang kembali. Langsung saja pertanyaan ketiga. Kalau ada Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya dari pembahasan yang diberikan oleh Bapak tadi. Tiga pertanyaan pertama yang kita minta. Silakan. Baik, Pak Sahrudin, saya mencukupi pertanyaan yang ketiga Oke. yang kita Iya. muliakan pembimbing kita Prof. Saifullah dan rekan-rekan. Yang saya pertanyakan di sini kepada Ibu pemakalah yaitu Ibu Zidni Ilman Nafian tadi membahas masalah para filsuf di masa-masa klasik, pertengahan dan kontemporer. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah coba jelaskan pokok pemikiran para filsuf Islam baik di fase klasik, fase pertengahan, fase modern dan fase kontemporer, serta contoh pemikir Islam itu sendiri pada fase-fase tersebut. Barangkali sekian Pak Safruddin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak yang yang telah memberikan pertanyaan ini cukup jelas. Pertanyaan beliau yaitu yang diminta pokok-pokok pikiran filsafat Islam kan gitu. Dan apa tadi? Pokok pemikiran ya, para filsuf masa klasik, pertengahan, masa modern dan masa kontemporer. Ya, sudah. Tidak perlu saya ulang kembali. Ini sinyal kurang-kurang jelas, Pak. Baiklah, Bapak, Iya, Ibu. Sudah kita simak bersama dari dua makalah ini. Sudah kita kumpulkan 6 pertanyaan. Langsung saja kita kepada pemakalah pertama, Bapak Yusuf Effendi. Kepada beliau silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita tadi. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama tadi dari Bapak Yufrizal. Boleh Bapak jawab pertanyaan yang pertama atau yang kedua, yang ketiga dulu, mana yang terserah Bapak saja. Pokok 3 pertanyaan ini bisa Bapak rampungkan pada malam hari ini. Silakan Bapak Yusuf. Bentar. Baik, terima kasih Pak Syahrudin ya. Iya Pak. Yang telah memberikan kesempatan. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Yufrizal tentang kritik kaum tradisional untuk Muhammad Iqbal yang menganggap dia itu terlalu liberal gitu ya. Menurut saya kritik bahwa Iqbal terlalu liberal muncul karena keberaniannya menggunakan istihad, filsafat barat, dan pandangan progresif untuk membaca ulang Islam itu sendiri. Namun sesungguhnya Iqbal itu tidak pernah keluar dari kerangka wahyu. Ia justru berusaha mengembalikan Islam pada sifatnya yang dinamis dan kreatif. Jadi yang terlihat liberal bagi sebagian kalangan tradisional sebenarnya adalah upaya restorasi dan revitalisasi pemikiran Islam dalam menghadapi modernitas itu sendiri. Jadi
Sesungguhnya eh, Iqbal itu tidak liberal. Sementara pertanyaan yang kedua dari Pak Yufrizal tentang kritik dia tentang Iqbal itu tidak radikal dalam mengkritik pemikiran Islam. Kritik bahwa Iqbal tidak cukup radikal biasanya datang dari mereka yang ingin pembukaran total tradisi Islam itu sendiri. Padahal Iqbal memang tidak ingin merusak fondasi Islam. Ia memilih pendekatan rekonstruksi, bukan revolusi. Ya, rekonstruksi bukan revolusi. Justru kekuatan Iqbal terletak pada keseimbangannya. Ia cukup progresif untuk menentang stagnasi, tapi cukup berakar pada tradisi untuk menjaga kesinambungan umat. Reformasinya bersifat mohon maaf, filosofis dan konseptual, bukan destruktif, tapi rekonstruktif, begitu. Kemudian itu untuk jawaban Pak Yufrizal ya. Kemudian Lanjut. jawaban untuk Pak Riko ya. Pak Riko ya. Contoh Riko, apa? Pak Riko. Riko Ya, Prihantuni. contoh apa tentang ijtihad? Kenapa tidak tergambar dalam makalah tersebut gitu ya? Memang ijtihad Iqbal bukan ijtihad fikih, Pak. Ijtihad Iqbal itu bukan ijtihad fikih. Tetapi ijtihad Iqbal itu ijtihad filosofis. Ia memperbarui cara umat Islam memahami agama melalui 3 langkah. Pertama, menghidupkan kembali dinamika berpikir Islam dan menolak taklid. Kedua, menawarkan integrasi baru antara akal dan wahyu. Ketiga, merumuskan ulang konsep-konsep penting seperti hudi untuk membangun manusia dan masyarakat yang kreatif. Inilah bentuk ijtihad yang membuat gagasan Iqbal relevan bagi zaman modern ini. Gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga Pak Metriadi ya. Metriadi. Ya, tentang bagaimana menetapkan hubungan filsafat, sains dan pengalaman agama gitu ya. Iqbal melihat filsafat, sains dan pengalaman agama sebagai 3 jalan pengetahuan yang tidak saling bertentangan. Filsafat memberi analisis rasional. Sains menjelaskan realitas empiris. Dan pengalaman agama memberi makna spiritual. Ketiganya disatukan oleh tauhid. Karena itu, Iqbal ingin Islam kembali dinamis, kreatif dan terbuka terhadap perkembangan intelektual modern. Itu Pak, jawaban saya dari ketiga pertanyaan tersebut. Semoga Oke, terima kasih. ya. Luar biasa Bapak ini sudah menjawab begitu mendalam. Baiklah, sebelum kita masuk kepada jawaban dari makalah kedua dari Ibu Zidni tadi, barangkali saya pada kesempatan ini sedikit saja tidak membuka pertanyaan untuk Bapak Yusuf ini, tapi kalau ada yang menambahkan sedikit, mengulas, dipersilakan. Agak 1 orang saja dari Bapak dan Ibu diberi kesempatan sedikit sebelum kita masuk kepada pemakalah kedua. Barangkali ada yang terasa-rasa, silakan. Bapak, kalau ada, kalau tidak tentu kita lanjutkan kepada pemakalah kedua. Barangkali ada yang terbersit atau ingin menambahkan, memperjelas, mempertajam dan segala macam, silakan. Nanti kesimpulannya tentu kepada Bapak Profesor nanti ujungnya saya sampaikan. Tapi pada teman-teman kalau ada silakan, 1 saja. Kalau tidak ada, tentu kita lanjut kepada pemakalah kedua untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita nanti. Dan nanti sesudah ini juga kita minta tanggapan dari Bapak dan Ibu sedikit lagi. Baiklah, silakan kepada Ibu Zidni Ilma. Kepada beliau kita persilakan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita tadi terhadap makalah yang telah dipaparkan. Silakan Ibu.
Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Tadi pertanyaan dari Bapak Bukhari dan Bapak Muhammad Fauzan, saya kira agak senada begitu Pak. Belum Ya, mempertanyakan tentang benang merah sebenarnya filsafat Yunani itu perbedaannya begitu. mm-mm. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari dasar dasar utamanya itu akal dan logika murni atau rasio. Jadi dasar utamanya adalah wahyu Al-Qur'an. Kalau filsafat Yunani itu sumbernya itu pemikiran manusia. Pemikiran manusia berdasarkan observasi dan penerapan logis yang terpisah dari wahyu. Sementara filsafat Islam, wahyu ilahi itu sebagai pedoman utama, kemudian dianalisis dan dikembangkan oleh akal. Kemudian kalau kita lihat filsafat agama itu dasar utamanya adalah iman dan akal. Sementara yang menjadi sumber utamanya itu kitab suci dan tradisi. Filsafat Islam sumbernya itu adalah Al-Quran, hadis, dan akal. Berarti filsafat agama ini bisalah kita contohkan sebagai induknya filsafat Islam itu bahagian. Karena kalau kita bicara tentang filsafat agama, itu banyak hal, banyak agama maksudnya. Sementara yang filsafat Islam ini kan bahagian dari filsafat agama. Makanya kalau kita lihat perbandingannya Bapak Ibu, yang menjadi sumber utama dari filsafat Yunani itu adalah pemikiran manusia, filsafat Islam sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan akal, sementara filsafat agama itu sumbernya kitab suci dan tradisi agama. Kemudian kalau kita lihat dari hubungannya dengan agama, filsafat Yunani itu terpisah dari wahyu. Filsafat Islam mengintegrasikan wahyu dan akal, sementara filsafat agama tergantung pada agama yang dianut begitu. Tergantung kepada pemahaman mereka terhadap agama yang dianutnya. Kemudian fokus dari filsafat Yunani itu adalah rasionalisme dan spekulasi. Filsafat Islam itu menyelaraskan antara akal dan wahyu, sementara filsafat agama analisis konseptual ajaran agama. Nah, kalau kita lihat contohnya yang filsafat Yunani itu Bapak Ibu contohnya adalah konsep-konsep yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles tentang etika, metafisika, dan politik. Sementara filsafat Islam itu contohnya adalah pemikiran-pemikiran filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina yang berusaha menyelaraskan filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Sedangkan filsafat agama ini contohnya adalah studi tentang sifat Tuhan, moralitas, makna kehidupan dari perspektif teologis. Nah, itu jawaban Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan Bapak Bukhari dan Bapak Muhammad Fauzan. Kemudian selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Met. Jadi Bapak Ibu, jujur saya agak kewalahan juga dengan judul ini karena begitu luas filsafat agama, filsafat Islam begitu. Kajiannya luas sekali. Kalau Pak Yusuf tadi kan satu judul beliau fokus ke seorang tokoh filsafat Bapak Ibu. Jadi saya mohon dimaklumi, saya berusaha untuk mencoba-coba apalagi pertanyaan Pak Ahmed ini luar biasa juga ini. Fase yang beliau tanyakan mulai dari fase klasik, pertengahan, kemudian modern, sampai ke kontemporer Bapak Ibu. Apa tadi kata beliau? Pokok pikiran ya Pak Ahmed ya? Pokok pikiran. Pertama pokok pikiran Islam. Iya, pokok-pokok pikiran Islam begitu. Pokok pikiran Islam pada masa klasik, pertengahan, kontemporer itu, ya modern, kontemporer. Silakan Bu, lanjut. Baik Pak, Bismillah. Yang pertama yang klasik ini Pak, klasik ini tokoh-tokohnya itu diantaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rus. Banyak sekali tokoh-tokoh klasik ini. Rentang waktunya ini Pak dari sekitar 801 Masehi sampai 1198 Masehi. Nah, apa di antara pokok-pokok pikiran utamanya? Al-Kindi ini beliau lebih rasionalisasi ajaran Islam, belum mendefinisikan filsafat itu sebagai sebuah pengetahuan segala sesuatu, sehingga ada namanya teori emanasi awal begitu. Sementara Al-Farabi lebih terkenal dengan teori negara utama.
hierarki wujud, ada tentang klasifikasi ilmu juga. Kemudian Ibnu Sina ada teori jiwa begitu Pak. Yang lebih menarik bagi kami itu tentang teori jiwa dan ada argumentasi hudud. Kemudian kalau Ibnu Tufail beliau tentang pengetahuan intuitif hubungan antara akal dengan wahyu. Sementara kalau Ibnu Rus dia mengharmonisasi antara wahyu, filsafat dengan teori dua kebenarannya begitu. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina sampai Ibnu Rus itu beliau adalah di fase klasik, Nah, kemudian kalau fase pertengahan di antara tokohnya itu ada Al-Ghazali, ada Fakhruddin Ar-Razi. Pokok pemikiran beliau itu diantaranya adalah tentang kritik metafisika filsuf. Kemudian yang Fakhrul Razi ini beliau pokok pemikirannya itu Bapak Ibu tentang dialektika kalam. Signifikan Fakhrul Razi ini lebih memperkuat tradisi teologi rasional. Selanjutnya Bapak Ibu yang fase modern ini ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Iqbal, ada Fazlur Rahman juga, nama tokoh filsafatnya. Di antara pokok pikiran beliau itu, Muhammad Abduh ini dia melakukan reformasi teologi antara rasionalitas serta interpretasi sosial Al-Quran. Kemudian Muhammad Iqbal lebih terkenal pokok pemikiran beliau dengan rekonstruksi pemikiran Islam. Dan ini paling berpengaruh di abad 20. Kemudian Fazlur Rahman, ini beliau lebih ke etika Qurani. Ini fase modern, Bapak Ibu, fase modern ini rentang tahunnya abad ke-19 sampai abad ke-20. Kemudian fase kontemporer ini ada nama tokohnya seperti Hasan Hanafi, ada Said Hussein Nasr, dan ada Mulla Sadra. Pokok pemikiran beliau itu diantaranya adalah Islam kiri ya. Nah ini yang lebih menarik, ini Hasan Hanafi ini tentang Islam kiri. Kemudian yang Said Hussein Nasr ini Bapak Ibu dia mengkritik sekularisme atau ya kritik sekularisme. Artinya beliau lebih fokus gerakan filsafatnya itu tentang metafisika tradisional. Artinya Bapak Ibu sepanjang fase filsafat Islam ini baik dari metode klasik dari fase klasik kemudian pertengahan, modern, kontemporer, semuanya ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap peradaban dunia itu sendiri, bukan hanya dunia Islam sebetulnya, termasuk juga dunia Barat. Nah, seperti itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya pahami dari konsep antara filsafat Islam kemudian filsafat filsafat agama yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya Bapak Ibu karena memang ruang lingkup kajiannya cukup luas dan namanya juga filsafat luar biasa untuk memahaminya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf, mohon kritikan yang membangun dari Bapak Ibu dan masukannya Pak Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zidna. Zidni Pak. Zidni ilman nafi'an. Zidna Iya, ilman Pak. nafi'an. Ya, kalau Bapak sebut nama saya, insya Allah. Terima kasih sudah Ibu paparkan makalah Ibu tadi luar biasa. Tapi barangkali dari pertanyaan Pak Bukhari dengan Bapak apa tadi kan hampir sama kata Ibu ya. Tadi yang kedua yang fokus kepada perbedaan. Tetapi Pak Bukhari tadi saya lihat pertanyaan beliau itu yang ruhnya itu apa? Memang ada bedanya filsafat agama, Barat, Yunani, Islam. Yang beliau minta kalau filsafat agama itu ruhnya apa? Filsafat agama itu. Filsafat Barat itu apa ruhnya? Yunani itu apa? Barangkali itu kalau bisa Ibu tambahkan sedikit mungkin lebih menarik, lebih paham kami. Dan juga tentu kalau ada tambahan nanti dari rekan-rekan kita sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di waktu makalah pertama, berikan masukan sebelum kita lempar, sebelum kita minta penguatannya dari Bapak Profesor kita. Ya Bu, silakan Bu. Kalau ada. Barangkali yang bisa saya pahami dari benang merah yang beliau pertanyakan tadi itu,
keempat-empatnya itu sama-sama bicara masalah akal gitu, Pak. Sama ya, sama-sama apa ya? Dasar utamanya itu akal, namun berbeda dari sisi sumber. Nah, itu yang bisa saya tangkap begitu, Pak. Filsafat Islam, filsafat agama, filsafat Yunani sama-sama memfungsikan akal, namun sumbernya berbeda gitu, Pak. Dan yang lebih tepat itu kalau bagi kita ya filsafat Islam yang lebih. Kenapa? Karena memang Terima kasih, Bu. memadukan begitu antara Ya. akal dan wahyu. Barangkali itu Pak yang bisa saya pahami dari benang merah antara filsafat Islam, agama dan Yunani ini. Oke, Bu. Baiklah kepada Bapak Ibu yang lain, teman-teman kita yang lain, silakan untuk memberikan suatu masukan atau tambahan terhadap makalah yang disampaikan oleh Bu Zirna tadi, dan beliau juga membuka selebar-lebarnya kritikan dari kita semua. Ya, silakan, ini Bapak apa nih? Oke, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Fauzan. Ya, Oke. saya tidak menambahkan, Pak. Yang saya perlu tanyakan tadi, saya mendengar tadi Iya. ada di era modern, katanya ada yang berpendapat ada Islam kiri dan sebagainya. Saya kurang memahami makna Islam kiri atau ada Islam kanan dan sebagainya. Tolong diperjelas kira-kira begitu, Pak. Agar kita tidak Ini merasa pertanyaan ragu. untuk Bu Zirna nih, Pak. Ya, boleh sama kawan-kawan Pertanyaan yang untuk. lain, boleh sama Ibu Oke. Siti. Nah, yang perlu kita lebih memahami makna Islam kiri yang dipendapat dari era modern itu bagaimana begitu. Ya, lanjut Pak. Silakan, Ibu. Lanjut. Ya, kita ingin tahu pula istilah Islam kiri, Islam kanan ini. Ya, Islam kanan, Islam kiri. Tolong dijelaskan Bapak Ibu Ya. dan boleh Baik Bapak Pak, Ibu yang lain. sementara Silakan. mungkin saya mohon bantuan dari Bapak Ibu yang lain ini karena pokok bahasanya luar biasa Pak. Saya hanya bisa memahami sekilas saja baru tentang Islam kiri ini begitu Pak. Karena ini pencetusnya, pemikirannya ini muncul dari tokoh fase kontemporer yaitunya Hasan Hanafi. Beliau ini hidup di rentang 1935 pemikirannya itu sampai 2021. Pemikiran Islam kiri ini Pak berpusat pada 3 pilar utama, yaitunya merevitalisasi khazanah Islam klasik, kemudian menentang peradaban barat, dan menganalisa realitas dunia Islam. Hanafi berpendapat bahwa Islam harus berpihak pada mayoritas yang tertindas, memperjuangkan kesetaraan, dan mengkonfrontasi imperialisme, kapitalisme, serta kemiskinan sebagai ancaman utama. Jadi beliau menekankan pentingnya merekonstruksi tradisi Islam secara realistis untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi apa ya Pak ya, pemikirannya lebih ini ya, lebih kritis. Beliau tidak ingin Islam itu identik dengan kemiskinan, kemudian apa ya, penjajahan begitu Pak. Jadi dia berusaha mendongkrak hal-hal tersebut sehingga 3 pilar utamanya yaitu tadi penentangan terhadap peradaban barat begitu. Karena tak jarang juga banyak kita muslim tapi sekuler begitu Pak. Nah, ini yang ditentang oleh Hasan Hanafi ini. Cuma tepatkah istilah Islam kiri ini atau seperti apa? Saya kira bukan pemikirannya yang kiri, Pak. Tidak bisa kita bayangkan dengan pemahaman yang ada di negara kita, apa ya? Mereka yang berhaluan kiri itu kan lebih ke orang-orang yang ateis begitu ya Pak ya. Saya kira tidak seperti itu pemahaman beliau. Karena yang dimaksud dengan Islam kiri yang beliau sampaikan di sini konsepnya itu adalah teologi pembebasan, konsep tauhid dan perjuangan untuk umat Islam yang tertindas begitu Pak. Lebih ke situ pemahamannya. Mungkin kalau selintas kita kalau kita lihat selintas dari istilah Islam kiri mungkin akan muncul di pikiran kita, ini maksudnya apa ya? Kalau kita di Indonesia kalau bicara tentang Ya, yang betul, kiri betul, ini kan larinya ke orang-orang ateis ya Pak ya. Ya, betul, Ternyata betul. bukan seperti itu pemahaman beliau Oke begitu Bu, Pak. Beliau dipersingkat berusaha, Bu ya. ya oke, saya kira ya bisa dipahami saya kira Pak Ya. bahwa beliau berusaha untuk merekonstruksi tradisi Islam secara realistis untuk menghadapi tantangan zaman. Islamnya harus menyesuaikan dengan tantangan zaman begitu Pak. Ya, Saya kira seperti itu Pak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak, langsung kita minta kepada Bapak Profesor kita.
Ya, mungkin sedikit, Pak. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Zidni Ilman Nafian tadi, bahwa maksud dari pemikiran Islam kiri dan kanan ya. Kalau saya Iya. memahami makna kanan ini mungkin lebih berpihak atau berpikir secara tradisional atau mempertahankan ide-ide lama atau klasik. Kalau Islam kiri berarti mengadakan pembaharuan, memahami sesuatu textbook, memahami bukan hanya secara tekstual, tetapi kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi zaman mungkin. Sehingga kalau Islam yang kanan itu dalam pemikiran Hasan Hanafi ini masih memahami secara tekstual, dan Islam kiri ini mungkin memahami secara kontekstual atau secara sesuai zamannya. Di pemikirannya lebih luas sehingga muncul nanti ijtihad, pembaruan, revolusi, hemeronetik, itu istilahnya kan. Mungkin yang kita tambahkan dari penjelasan, sedikit penjelasan dari Bu Ketua tadi. Luar biasa, walaupun luas, lebih dalam beliau menjelaskan tadi, luar biasa. Betul, betul Pak Nabezal ya. Terima kasih. Kawan-kawan semua, saya tadi kan mungkin sama kita, sama-sama merasa aneh mendengar Islam kiri begitu. Tentunya kita ingin memahami apa yang melatar belakangi Hasan Hanafi ini membuat atau menamakan pemahaman dengan yang namanya filsafat beliau Islam kiri seperti itu. Latar belakang apa yang membuat dia menamakan Islam kiri? Kenapa kok agak aneh kan seperti itu kira-kira kawan-kawan ya? Iya, turut menambahkan Pak, Ya. boleh? Ya Pak Yusuf. Silakan, Ya. boleh Pak. Masih ada sedikit lagi Pak. Iya, saya turut Pada Pak Yusuf, menambahkan yang silakan. mencoba untuk memahami Islam kiri ini, pemikiran Hasan Hanafi itu kenapa latar belakangnya gitu ya. Yang saya mencoba membacanya itu dia terinspirasi dari pemikiran Marxisme, Pak. Jadi pemikiran Karl Marx, Marxisme gitu, namun dia tidak meyakini tentang ateismenya Karl Marx gitu. Dia hanya tentang bagaimana lebih dekat dengan rakyat kecil gitu. Kemudian tentang keadilan sosial begitu. Jadi itulah yang kemudian dia lebih dikenal dengan Islam kiri. Begitu aja mungkin. Terima kasih. Ya Pak Oke, Yusuf. terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, yang telah menanggapi makalah dari dua pemakalah kita yang hebat-hebat yang sudah tampil, cukup menarik. Tentu untuk lebih jelasnya, karena kita juga mengingat waktu yang terbatas, apalagi tentang Islam kiri, Islam kanan ya, yang ditulis dalam sebuah buku oleh Hanafi ini, apa latar belakang yang lebih tepatnya. Mari sama-sama kita minta saja kepada Bapak Profesor kita, Bapak Saifullah, untuk memberikan penguatan kepada kita bersama. Barangkali dari saya sebagai moderator, tentu mohon maaf dan kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada Bapak Profesor, kita persilahkan. Oke, makasih Ada Pak. Bapak. Bisa nggak didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa, oke. Oke. Bisa Pak, bisa. Oke. Yang pertama saya senang diskusi malam ini bagus, ya, agak agresif, dinamis, dan itu saya suka, ya. Jadi tidak monoton, tidak jumut, tidak kayak semuanya ingin, nggak usah lambo dulu, nggak usah lambo dulu. Semuanya ingin bicara, dan itu saya kira bagus. Dan memang itu tujuan kita, ya. Itu yang
Pertama, yang kedua, saudara, saya mulai dulu yang terakhir ini, Islam kiri. Karena saya juga pernah menulis makalah tentang Islam kirinya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi orang Mesir, dia tokoh pemikir, dianggap kontemporer, ya. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah Islam Kiri. Tadi ada yang sudah mencoba mendekati apa yang ditulis oleh Hasan Hanafi, tapi saya kira ada beberapa yang patut diluruskan. Ya, tadi ada yang bilang bahwa Islam Kiri itu adalah misalnya tradisional, lalu lawannya apa namanya modern, lalu bahwa Islam kanan itu tekstual, lalu si Islam kiri kontekstual. Saya kira ini agak kurang kurang lurus. Ya, tadi siapa tadi? Saya lupa tadi. Ya, Pak Nofrizal. Ya, coba Ya, perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dengan sholat. Sholat makmumnya berbaris di belakang, mau tukang becak, mau Mahil di Ansarullah, mau Prabowo berada dalam barisan yang sama. Tidak ada diskriminasi, pembedaan, pengkhususan, pengistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Ya, sholatnya sama. Tumitnya harus sama. Kalau nggak sama, tumitnya dipotong oleh Umar bin Khattab. Jadi lurus sama. Puasa. Jadi tidak ada beda puasa antara orang kaya, orang miskin. Orang Arab dan bukan Arab. Ya, jadi ada kesamaan perlakuan dalam Islam. Ini kata kunci untuk menjelaskan tentang Islam kiri. Persamaan perlakuan terhadap umat Islam. Tidak ada diskriminasi. Jadi jangan coba-coba suruh bayangkan tentang kelas. Kelas ya, seperti yang dianut di berbagai ideologi lain. Atau kasta. Kasta seperti yang dianut oleh orang India Hindu. Ada kasta, ada penjenjangan. Ya, itu Islam sama sekali tidak ada itu. Jadi tidak ada marhaen, tidak ada borjuis di dalam Islam. Semuanya sama. Jadi itu terlihat dalam sholat, kelihatan dalam puasa, ya. Zakat, Islam mengambil dari yang kaya, membagikannya pada yang miskin. Islam mengambil dari yang kaya, membagikannya pada yang miskin. Itulah Islam kiri. Jangan bicara yang lain tentang Islam kiri. Islam mengambil dari yang kaya, membagikannya kepada orang miskin. Ya, jadi kalau sudah ingin menjelaskan dengan kalimat yang pendek, Islam kiri itu apa? Itu dia. Mengambil dari yang kaya, membagikannya, meratakannya kepada orang miskin, sehingga kalau dapat tidak ada orang miskin. Kalau dapat tidak ada orang miskin. Haji, saudara, haji. Pakaian ihram raja di langit, dengan tukang becak, saya kira sama saja di Arab sana. Pakaian ihramnya sama saja, tidak berjahit. Jadi esensi Islam kiri itu adalah kesamarataan. Itu terbukti dalam sholat, terbukti dalam puasa, terbukti dalam zakat, terbukti dalam haji. Ya. Dan juga dalam membaca syahadat. Mana ada syahadatnya artis lain, syahadatnya mahasiswa lain, syahadat tukang becak lain, enggak. Ya, syahadat itu sama. Jadi 5 rukun Islam itu adalah perlambang tentang tidak adanya kelas, tidak adanya perbedaan, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kasta dalam Islam. Semua sama. Itulah dia esensi Islam kiri itu. Bahwa ada kesamaan dengan pemikiran komunalisme. Saya tidak sebut komunisme, tapi komunalisme itu benar, ya. Tapi Islam kiri itu dari Al-Quran, bukan dari teorinya Karl Marx,
Bahwa ada persamaan, yes. Tapi bahwa Islam kini datang dari sana, no. Kenapa? Yang mengajarkan tentang tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada kelas-kelas dalam itu Al-Quran. Tidak Karl Marx yang mengajar kita tentang kesamaan hak, kesamaan perlakuan, kesamaan tentang apa yang kita lakukan di dalam berbagai ritual Islam. Ya, bahwa nanti setelah tampil, Islam kini tampil, komunisme, sosialisme tampil, kayaknya ada persamaan. Itu benar, tidak salah. Memang ada persamaannya. Tapi seperti kata Zid ini tadi udah benar itu, sumbernya itu dari Islam kiri itu Hasan Hanafi membaca Al-Quran. Dari situlah dia tampilkan, oh rupanya Islam itu memang memihak rakyat, tidak memihak borjuis, ya. Tapi tidak juga sama sekali bahwa Islam benci harta, tidak. Ini Bapak Bukhari berceramah tiap hari kan begitu. Apa hiduplah kamu di dunia bagaikan kami hidup selamanya, hidup tentang akhirat seakan-akan kamu mati besok pagi katanya. Itu ceramah Pak Bukhari itu di mana-mana. Ya, ya. Jadi Islam cinta harta, ya. Jangan dikira Islam benci harta. So kita disuruh membayar zakat, kita disuruh membayar zakat. Nah, ini ceramahnya Pak Yusuf Effendi ini mahasiswanya kita ya. Pak Yusuf Effendi mengatakan tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah, kata Pak Yusuf Effendi. Berapi-rapi dia menceramahkan tuh. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Kaya lebih baik dari miskin. Ya. Saya kira baca syahadat saja tidak perlu kekayaan, Pak. Mudah-mudahan Bapak marah mendengar kata-kata saya ini. Hanya baca syahadat saja yang tidak perlu kaya. Yang lain harus kaya. Bagaimana Bapak sholat kalau lalu tidak ada talakuang, tidak ada mukenah, tidak ada lapiat sembahyang, tidak ada musaji. Bagaimana Bapak mau sembahyang dengan baik? Di mana-mana kita harus mendirikan masjid agar marwah Islam itu terjaga, naik, bukan rendah, bukan leceh, bukan hina. Untuk menegakkan marwah wibawa ke Islam itu ya perlu rumah ibadatnya bagus, masjidnya bagus. Pergilah Bapak kemana-mana. Ya, masjid itu bagus-bagus, Pak. Pergilah Bapak kemana. Sekarang di setiap provinsi di Indonesia ini pasti rumah ibadahnya ada satu yang paling bagus, yang kebanggaan daerahnya. Nah, untunglah Sumatera Barat ada Masjid Raya atau Masjid Al-Minangkabawi. Kalau enggak, nanti malu juga Sumatera Barat. Pergilah Bapak ke Pasir Pengerayan misalnya. Pasir Pengerayan itu bukan ke provinsi itu, Pak. Itu kabupaten cuman Pasir Pengerayan. Tapi masjidnya Masya Allah. Bagus sekali. Ada menaranya. Nah, menara ini terbagi dua pula tuh. Ada menara untuk azan, ada menara untuk orang boleh naik ke atas. Pakai lift ke atas. Saya udah naik ke atas tuh. Pasir Pengerayan. Itu dengan uang itu, Pak. Jadi berbicara sholat, ujungnya agar kita sempurna, ya, itu pakai uang. Masjid pakai uang. Ya. Nanti kita mengarahkan ke kiblat, itu pakai uang lagi. Itu baru sholat. Mana boleh orang sholat, maaf, bajunya ada karuan. Kan tidak boleh, Pak. Bajunya sempurna. Tidak perlu bagus, tapi sempurna. Itu sepakat kita tuh. Nggak ada di antara kita yang tidak sepakat tuh. Beserta kotok, maaf. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Beserta kotok, mana boleh orang sembahyang. Johanduk, mana boleh orang sembahyang. Jadi cerita kita, memang kita perlu kaya. Cuman kekayaan itu perlu diratakan kepada orang. Di sini letaknya persamaan Islam dengan sosialisme. Tadi Bapak yang menyebut tadi, kiri Islam datang dari Karl Marx. Kata tadi, yang Bapak tadi siapa tadi itu? Ya. Jadi bahwa Islam perlu kaya, yes. Cuman setelah kaya, jangan berhenti di situ. Harus diratakan. Proses pemerataan kekayaan itulah yang disebut dengan Islam kiri. Ya, demikian juga dengan puasa. Puasa itu benar-benar
prinsip hidup sosialisme itu, Pak. Puasa itu adalah prinsip hidup sosialisme. Nah, jangan ada pula Bapak yang tersinggung dengan kata-kata ini. Puasa adalah prinsip sosialisme. Kita bukan saja menawarkan makanan pada orang puasa, kita memindahkan rasa lapar ke perut kita. Saya kira tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Memindahkan rasa lapar orang miskin ke perut kita. Kalau hanya mendengarkan cerita kemiskinan, lalu ambo ibu ambo, nah, itu satu orang pandai itu mah. Ibu ancelenyo ya, mengatakan kata-kata ibu itu satu orang pandai. Tapi memindahkan lapar orang ke perut kita, itu hanya Islam yang bisa. Dan itu prinsip sosialisme. Sosialisme itu memang pemihakan kepada rakyat kecil. Ya, pemihakan kepada rakyat kecil. Ya, jadi tidak sekedar berceramah ibu-ibu, rasakan lapar orang miskin itu. Caranya pindahkan ke perut kita sendiri. Itu adalah prinsip sosialisme dalam Islam. Demikian juga zakat. Kayolah sekayu-kayunya seperti Nabi sendiri. Nabi itu Bapak 25 tahun hidup dalam bisnis. Hanya 23 tahun hidup sebagai rasul. Nah, ini Bapak-bapak pasti kaget nih dengar nih. Nabi Muhammad sebagai bisnismen 25 tahun. Sebagai rasul cuma 23 tahun. Umur 40 sampai 63 dia jadi rasul. Tapi dari umur 15 sampai umur 40 dia menjadi bisnismen. Nah, kalau dibaca Ustaz Pak Nofrizal, mana panjangnya jadi rasul itu jadi bisnismen. Businessman. 2 tahun lebih panjang dia jadi bisnismen. Ya. Cik 25 tahun, dia jadi bisnismen, Cik 23 tahun. Dari umur sampai 40 sampai 63 dia jadi rasul tuh. Ini enggak jadi rasul dari lahir, Pak. Nabi Muhammad kok dari umur sampai 40-nya jadi rasul baru, Pak. Yang salah-salah, Pak. Berapi-rapi Pak penceramah. Umur sampai 40-nya baru dia kayak jadi rasul. Enggak dari umur lahir dong. Lah. Keteknya lah bisnismen. Ini jadi pengelola, penggembala kambing, domba. Kalau kadang saya lagi bisnismen. Nggak kalau buat bayunya berjaga doh, Pak. Udah ke pesisi doh. Antar negara. Itu bayang dapat tuh. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad tuh receh. Bisnis kecil-kecilan. Enggak. Ini enggak bisnis kaki lima doh, Pak. Ya. Ke berbagai kota di luar yang sekarang disebut Arab Saudi. Sampai ke Syria. Sampai ke Yordania. Dan itu di berbagai kota. Ya. Saya sudah meneliti itu. Berbagai kota. Yang orang sekarang menyebut dengan bisnis antar negara. Korporasi. Ya. Nah, jadi itu. Jadi Nabi Muhammad sudah mencontohkan bagaimana menjadi orang yang memang korporasi, orang kaya. Dia pernah merasakan itu. Ya. Itu zakat, lalu haji. Boleh enggak haji ini orang miskin, Pak? Jadi doa aja naik haji, Pak. Bisa enggak tuh? Ya, Pak. Jo piti, Pak ya. Jo piti naik haji, Pak. Enggak lah, sedang seketek piti tuh. Banyak pitinya. Boleh jo, enggak jo piti jalan kaki. Ada membaca di WA. Orang jalan kaki dari Jawa Timur. Setahun baru tiba di Makkah. Ya, ambo salut jo tuh. Senang aja yang tuh. Pandang itu. Tapi kesimpulan besarnya haji uang. Zakat uang. Puasa uang. Sholat uang. Yang enggak pakai uang baca syahadat saja, Pak. Cik baca syahadat rukun Islam ke yang enggak perlu piti lain perlu piti sadon. Oke? Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi memulai dengan bab pitih dulu, baru membagi-bagi pitih ketika jadi rasul. Sejarah hidup Nabi memulai dengan mencari pitih, memperbanyak pitih, menjadi orang kayo, setelah kayo baru membagi-baginya setelah dia jadi rasul. Jadi sebelum umur 40 masa Nabi mengakumulasikan harta.
Setelah mau sampai pulau dibagi-bagi selesai Pak. Itu mangkok Nabi kok di akhir kehidupannya agak miskin. Tapi tidak miskin banalo loh. Agak miskin ya. Sehingga ketika ajal lah sampai nan tujuh dinar tuh mah pitiam bo. Adi lain siko kecak bininya. Hanya siko-sikonya sedekahan gini juga. 7 dinar terakhir waktu dia sakratul maut. Jadi itu kenapa itu? Karena dibagi-bagikannya. Bagi-bagikan itulah yang Islam kiri sekarang tersebut. Ya. Kenapa lalu Nabi yang begitu kaya raya, yang antar kota, antar negara, eh, perdagangannya luar biasa, lalu di akhir hidupnya menjadi, saya kira tidak percaya dia tidak miskin Nabi itu. Cuman memang sudah kembali ke sederhana. Sederhana ya. Jawabnya karena dia membagikan seluruh kekayaan yang diambilnya selama 25 tahun, dibagi-bagikannya ketika dia sudah jadi rasul untuk masa 23 tahun dia jadi rasul. Jadi mencari piti 25 tahun, membagi-bagi piti 23 tahun. Nah, nanti di akhir hidupnya habis pitinya. Itulah yang sebenarnya konsep Islam kirinya Hasan Hanafi. Jadi kalau apa kayu apa limo atau Alphard di rumah Pak biarkan atau Alphard itu limo itu apa ada Islam kiri itu loh. Karena Islam kiri itu memindahkan dari dompet awak ke musaji, ke anak yatim, ke asnaf. Ya. Jadi tirulah Nabi Pak. Yang banyak auto di garasi apa tuh. Payah Pak tuh membayar pajaknya. Ya. Jadi bagi-bagi. Cie agen ke musaji, cie agen ke lembaga pendidikan. Ya besok. Buat yayasan pendidikan untuk tahfiz biaya itu. Nah, gitu caranya. Kok bersimpannya di dalam di bank tuh. Ini bank kebangkrut. Ya. Jadilah Islam kirinya Hasan Hanafi. Jadi ini berpikir bagaimana caranya mengangkat orang proletar, orang kecil, orang tak berdaya, orang tak mampu, itu diangkat ke atas. Itulah dia Islam kiri. Ya. Jadi sumbernya dari Al-Quran, karena Al-Quran mengajarkan begitu. Sejarah hidup Nabi itu mengajarkan begitu. Saking dia bagi-baginya, tidak punya apa-apa lagi dia di akhir hayatnya. Bahkan yang lebih dahsyat, cerita tentang Khadijah. Apa cerita tentang Khadijah? Ini kalau bagaimana benarnya nanti Bapak yang lebih tahu dari saya. Bapak ini penceramah semua nih. Ya. Jadi Khadijah, nanti kalau saya sudah mati, sudah dikuburkan, lalu Rasulullah pergi berdakwah, ndak ada dana, ndak ada daya, ndak ada bekal nyopai berdakwah. Gali kubu ambo, jadikan tulang belulang ambo dari kubu itu untuk bekal Nabi pai berdakwah. Itu Khadijah tuh. Halo Ibu Dahlia, halo Pak Ibu Zidni, kanak-kanak tuh deh. Kecik Khadijah tuh deh. Jadi Siap, Prof. Insya Allah. kalau Nabi nanti berdakwah, ndak ada dana, ndak ada daya, ndak ada bekal, gali kubu mau jadikan tulang belulang ambo untuk bekal Nabi untuk pergi berdakwah. Masya Allah, Masya Allah. Bini-bini kini ya, kok cie joto baru dan orang letih cie baru cie joto baru. Awak orang lebih tingkat terdorong awak, alunya tingkat lagi. Itu ibu-ibu kini tuh. Tapi lain dah ibu Dahlia, dah ibu Dahlia elok. Dah ibu Debbie dah, ibu Debbie Habja. Murid-murid ambo ke elok sadonya. Amin ya Allah. Jadi saya kira saya sudah menjelaskan secara amat sangat lengkap latar belakangnya, dasarnya, esensinya dari Islam kini. Ya. Jadi memang pemihakan rakyat kecil, pemihakan proletar. Dia memang melawan tentang bourgeoisme. Bourgeoisme itu orang kaya. Bourgeoisme dan kapitalisme. Islam kiri itu paradok, berlawanan secara diametral dengan bourgeoisme dan kapitalisme. Ini memihak orang kecil, memihak orang menderita. Ya, itu sebabnya menurut sementara orang Hasan Hanafi dianggap sebagai pejuang yang
mengembalikan Islam kepada ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Ada hadis, kok hadisnya apa Agus Lon kan membenarkan hadis gua. Seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang kalau sakit saudaranya sakit luenyo. Itu nanti bagus tuh teks hadisnya. Jadi tidak bisa dengan kalung bunga, karangan bunga, tidak bisa doh. Cara memindahkan lapar orang lain itu puasa. Tidak bisa dengan karena kami ikut berduka cita, kami ikut prihatin, tidak bisa doh. 1000 karangan bunga tidak bisa menunjukkan solidaritas. Menunjukkan solidaritas sebenarnya itu pindahkan lapar orang kepada diri sendiri. Yang kedua, ambil pitiwa bagi-bagi ke orang. Nah, itu baru ukhuwah Islamiyah sebenarnya. Jadi kalau karangan bunga aja, payah ke orang miskin dia karangan bunga. Saya ikut prihatin dengan nasib Anda. Dia tidak butuh itu. Itu makan ya Pak. Dia butuh makan. Iya. Dia tidak butuh karangan bunga. Iya Pak, betul. Karang-karang Betul bunga benar Pak, betul. karang bunga panuh tapi solidaritas kurang. Ya, oke. Saya kira saya sudah sempurna menjelaskan Islam kiri, ya, karena saya juga dulu pernah menulis makalah tentang Islam kiri ini. Ya, Baik, Pak Prof. di daerah-daerah seperti di Amerika Latin, bukunya Islam kirinya Hasan Hanafi ini populer. Di daerah-daerah miskin di Amerika Latin, daerah-daerah yang sekarang ya populer memberontak terhadap gaya Amerika itu di Amerika Latin tuh buku-buku Islam kiri ini populer. Demikian juga di daerah-daerah seperti di Bangladesh, daerah-daerah yang miskin. Ya, yang tidak populer di Arab Saudi, karena Arab Saudi berjuis semua. Arab Saudi itu orang berjuis semua. Melulus-lulus jenggotnya, tapi lalu tidak pernah ada mengirim 1 sen pun kepada orang Palestina. Beda dengan orang Indonesia. Kita miskin, orang Indonesia miskin, tapi kita paling banyak menangis memberikan air mata untuk Palestina. Ya, jadi sebenarnya kita sangat kiri ini, sangat Islam kiri kita ini. Ya, kita tidak hanya ambo ya prihatin terhadap Palestina, tidak begitu doh. Kumpuan piti, kumpuan bare, kumpuan gandum kirim situ. Bahwa tidak sampai di alamat, bahwa di berserak-serak di jalan itu soal lain lagi. Oke. Lalu saya kira tadi sudah banyak filsafat. Filsafat ini bermula dari Yunani ya Pak ya. Iya. Filsafat itu bermula dari Yunani. Nanti dia pindah ke Iskandaria. Dan waktu itu Iskandaria belum Islam, tapi masih Mesir kuno. Dari Iskandaria dia pindah ke Harran. Harran itu di Syria Utara. Dan itu sudah Islam. Cuman belum kuat. Dari Harran dia pindah ke Baghdad. Baru Islam, filsafat Yunani yang sudah pindah ke Iskandaria, pindah ke Harran, pindah ke Baghdad itu berangsur-angsur diislamkan. Ya, sambil jalan dia bergerak, dan itu bukannya hitungan bulan, hitungan ratusan tahun, hitungan abad dari Yunani ke Iskandaria. Itu hitungan abad. Dari Iskandaria ke Harran, hitungan abad. Dan Harran sudah mulai memeluk Islam. Tapi belum sempurna. Dari Harran pindah ke Baghdad. Di Baghdad, filsafat tadi yang sudah berangsur-angsur diislamkan itu benar-benar menjadi filsafat Islam. Tadi filsafat Yunani sudah berubah menjadi filsafat Islam di Baghdad. Prosesnya ada yang berangsur-angsur. Hitungan ratusan tahun, berabad-abad. Ya, nanti dari Baghdad ya dikembalikan lagi ke barat melalui Spanyol Islam. Jadi tidak langsung ke barat modern. Ke Spanyol Islam dulu. Di era Islam berkuasa di Spanyol. Di zaman Ibn Rushd. Dari Ibn Rushd ini punya murid-murid orang Perancis, orang Inggris. Bukan orang Inggris modern ya, tapi Inggris klasik yang belajar ke Spanyol Islam. Kenapa? Karena pendidikan Spanyol Islam lebih maju. Sedangkan Barat masih berada dalam zaman kegelapan.
Jadi orang-orang Barat itu belajar ke Spanyol Islam. Dari Spanyol Islam telah baru filsafat yang tadinya sudah diislamkan di Baghdad dan dibawa ke Spanyol Islam beredar di Barat. Di Barat tuh ada Barat abad pertengahan Renaissance, lalu ada abad modern, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saya kira saya sudah. Jadi apa ruhnya? Ruhnya saya kira kalau yang Yunani pastilah alam. Itu makanya disebut dengan kosmopolitanisme yang Yunani. Jadi dia berfilsafat karena dia lihat alam, bukit, gunung, tumbuh-tumbuhan, air, itu sumber yang dilihatnya sehingga dia berfilsafat. Dari kosmopolitan dia bergerak menjadi antroposentrisme. Dia berfilsafat karena orang, melihat orang. Nah, dan di sini sudah mulai bergerak ke arah Iskandaria. Nanti bergerak ke Haran dan Baghdad. Ruhnya adalah memang wahyu, ya. Dan intinya tauhid. Jadi yang banyak Tuhan di Yunani, dewa-dewa, dewa Zeus, dewa Aphrodite, dewa macam-macam, 12 dewa. Nanti dia menjadi satu Tuhan setelah sampai di Baghdad. Ya, ruhnya itu, warnanya itu, warna dominannya. Oke, saya kira saya sudah mencoba membahas semua. Apa persamaan dan perbedaan filsafat agama dan filsafat Islam? Pastilah filsafat agama itu terlalu umum. Agama Kristen masuk juga, agama Hindu masuk juga, agama Yahudi masuk juga, filsafat agama namanya itu. Filsafat Islam ya khusus Islam saja. Sumbernya ya saya kira tunggal juga dari wahyu. Ya, kalau filsafat agama bisa juga dari manusia, empirisme, lalu rasionalisme, ya pengalaman yang kita saksikan, kita dengar itu menjadi sumber dari filsafat agama. Tapi ketika filsafat Islam sumbernya sudah tunggal, wahyu. Oke, saya kira yang lain-lain saya kira sudah saya ikut anggu-anggu aja. Bagus-bagus bapak-bapak ini hebat-hebat loh. Jadi sudah boleh ini sudah kita Noprizal doktor dalam kurung lebih baik kandidat gitu ya. Doktor Noprizal dalam kurung kandidat. Boleh pakai kandidat ya Pak ya. Boleh, boleh. Sudah boleh ya Pak ya. Sudah boleh. Sudah Apalagi boleh. Dr. Dahlia Padina dalam kurung Ken kandidat calon. Makasih Pak. Calon doktor. Calon ya, Pak, ya. Nah, tapi jangan dibuat di luar, di muka kelasnya dulu, di muka ketika ibu naik gajinya dibuat dulu ya, nggak usah dulu. Itu di muka Pak Saifullah aja dulu dibuat Dr. Dahlia Khan tuh. Di muka Ya, Pak iya. Saifullah saja. Insyaallah. Kalau di kayak PDK-nya di tempat ibu di Pasaman nggak usah tulis dulu nanti digalang-galang. Ibu kok capek nama dokternya patang belum masuk dokter lah. Kok sama Bahlil perlu awak membuat tekad kita akan beda dengan Bahlil. Iya. Karena kita tidak mau jadi Bahlul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dapat banyak ilmu malam. Ya banyak yang menjadi malam tuh. Mantap. Mohon berfoto sama Pak Prof dulu. Paling mantap. Betul Pak, betul. Betul lu malam kan paling mantap. Tapi kayaknya Pak Sarudin minta maaf sama Bu Zidni. Oh iya ya, Zidni. Bukan Zidna, Pak. Zidni. Salah terus sebut Zidni namanya. Pak, Zidni. Zidna ilmu Iya, Nafiana. Zidni. Zidni Pak, masa ya kayak Ini Ilman Fahman. Bagikan. Nama bagus Bukhari yang Fauna Zidni. Ya, bagus nama. Bapak Ibu, ini di screenshot ya. Gambar ini di screenshot agar boleh Bapak kumpulkan setiap kali pertemuan kita. Jangan lupa mengumpulkannya. Iya Nanti Pak. dilaporkan sama sekretariat. Nah, jadi kita tidak asal ho-ho, kita memang kuliah, ya. Nah, jangan pedulikan, Videonya kan ada juga itu jangan Pak. pedulikan dosen lain, jangan pedulikan mata kuliah lain. Yang penting mata kuliah kita screenshot, kumpulkan, kirim ke sekretariat.
Biarlah Sudah, kita yang terbaik, nggak apa-apa. Biarlah. Mantap, Pak. Baik, sudah Pak. saya kirim ke grup, Prof. Ya nanti disatukan. Satukan Pak Yusuf. Iya, satukan semuanya. Difilekan nanti. Ya. Udah foto Pak? Dah. Salah Pak. Sudah Pak Prof udah keluar. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih, Pak. Kasih Pak Pak Yusuf. Yusuf, Makasih Pak izin Pak Jamal. Yusuf, Dari mohon Semangat. bencana. diulang-ulang Pak Yusuf, ini kadang lupa kita kelompok kita siapa, tugas kita apa saja gitu. Jurnalnya apa, lupa-lupa nih. Aduh, saya juga lupa tuh. Sebenarnya di grup Pak Yusuf. Pemakalah berikutnya lagi lah. Pemakalah siapa Kalau moderator. berikutnya aja lagi lupa nih. Pembekalan Lupa nih, berikutnya lupa nanti nih. di-share di grup. Ulang lagi, ulang lagi. Semalam Pak. ini udah muncul artikel apa gitu. Cuma tadi masih teringat yang tadi yang UTS Aritonga banyak yang tidak mengumpulkan 29 orang. Apa tuh Pak? UTS Pak Aritonga. Pencome, Pak. Ya, apa lain? Nah, UTS sudah dikumpul academic waiting kita kan? Kan sebahagian cuma sebagian kecil. Baru 9 orang. Ada beberapa orang yang tak ngumpul.